Kalau ada yang belum bisa cara jual beli, chat saya, ya, sama cara nambah saham. Kalau ada yang belum bisa, chat saya. Oke, kita masuk support resisten. Support resisten itu sebenarnya ada 7, tapi ini baru sama Pak Andi baru dikasih 2. Jadi ada lagi tambahan 5, itu nanti. Dicatat yang penting aja ya Bapak Ibu ya. Support, nah ini. Support resisten yang pertama itu support resisten candle ke-1. Sebentar, kita coba saham ini ada rekomendasi saham yang bagus Bapak Ibu. Kalau mau tolong dicatat AMD. Halo. AMD ini. Ini ya, mau difoto boleh. AMD. Saya taruh paling atas saja ya. Kalau mau foto boleh. Sama IB. Saya Bananas. IB. Mana? Kamu jangan itu anunya papa kok. Nah ini IB. Nih 2 yang teratas sama AMD nih yang saya buka. Nah jadi support resisten candle 1 ya kita buat support resisten candle ke-1. Yang kita buat di mana? High sama low. High itu yang sumbu ya Bapak Ibu ya. Sama low di sumbunya. Yang perlu kita catat di sini support resisten candle 1 itu tahanannya kuat, terutama jika candlenya panjang. Itu ya. Kalau nyatet bentuk bagan-bagan aja biar cepet ya. Jadi support resisten candle 1, panah ke-1. Tahanan yang kuat, terutama jika candlenya panjang. Panah kedua, yang digunakan high dan low candle ke-1. Panah ketiga, bertahan dari entry sampai exit sesuai time frame yang kita gunakan. Jadi kalau time frame kita, kalau profit kan maksimum 15 menit, ya berlakunya 15 menit. Tapi kalau cut loss lebih dari 15 menit, tunggu sampai titik cut loss-nya keluar. Kalau cut loss berarti lebih dari 15 menit ya Bapak Ibu ya. Yaitu selesai itu sampai selesai dari entry sampai exit. Jadi kalau cut loss sudah 15 menit belum keluar titik cut loss-nya ya jangan di cut loss. Paham ya? Paham ya Bapak Ibu ya? Jadi kalau di sini semuanya kita belinya bukan di candle kedua, candle ke-1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita belinya seumpama kalau belinya ngawur di candle ke-6. Ini kan belum cut loss. Ya kan? Ya ditunggu. Nah, ini nggak mau keluar, belum cut loss ya ditunggu sampai titik cut loss-nya keluar. Nah, kalau ini kan nggak cut loss sama sekali. Cut loss-nya di sini kalau nggak mau keluar-keluar. Paham ya Bapak Ibu ya? Nah, jadi support resisten candle ke-1 ini kalau ditembus, kalau tembus atas ya berarti arahnya kuat untuk ke atas. Kalau ditembus bawah berarti arahnya kuat untuk sell atau turun. Paham ya Bapak Ibu? Kalau mantul ya berarti ya sideways dia. Paham ya? Sekarang support resisten entry point. Support resisten entry point itu adalah panah ke-1 ya. Support resisten terpenting. Oh, ada yang berisik ya. Sorry. Saya nggak baca. Sebentar. Siapa ya yang berisik? Siapa ya? Ada yang nggak mute. Oh, Pak Julius. Ya, oke. Ya, oke, sudah ya. Ada yang nggak jelas, mungkin Bapak Ibu mana yang
nggak jelas mungkin mau saya ulang, tinggal chat aja ya. Nah, jadi support resistant entry point. Support resistant entry point, panah ke-1, support resistant yang terpenting. Jadi support resistant entry point itu support resistant terpenting yang diambil saat open position sampai dengan exit. Sudah? Ini contohnya, ini entry-nya kita di sini ya. Di sinilah candle kedua mungkin agak panjang, nggak berani. Tapi sudah di break ya, bagus mestinya ya. Jadi entry point-nya di sini. Kalau yang nggak berani ya nggak apa-apa di candle ketiga. Tapi kalau sudah di break ya kita berani beli. Jadi kalau di break itu biasanya langsung profit Bapak Ibu. Bagusnya itu seperti itu. Kalau nggak di break itu dia nggak bisa. Candle selanjutnya langsung profit nggak bisa. Ya. Nah jadi entry point-nya di candle kedua. Jadi kita buat support resistennya entry point di candle kedua. Jadi tadi support resisten entry point, panah pertama support resisten terpenting. Ya, yang terpenting itu support resisten entry point di antara ketujuh itu nanti. Kemudian yang kedua, tarik garis di high dan low-nya, sumbu. Jadi yang paling atas sama paling bawah. Ini sumbunya kecil sekali ya. Kemudian yang ketiga, bertahan dari entry sampai exit sesuai time frame yang digunakan. Sama ya, sama tadi support resisten candle ke-1 sama. Dan yang keempat, ya sama. Kalau tembus atas berarti kuat arah buy. Kalau tembus bawah berarti kuat arah sell. Entry koreksi apa boleh beli sebelum menit keempat. Kalau lebih aman Pak, itu menit keempat. Jadi namanya beli itu menit keempat. Namanya beli atau entry ya, itu menit keempat itu lebih aman. Kenapa? Karena candlenya sudah jadi. Seumpama kita beli menit ketiga, candlenya menit ketiga itu buy. Nah, cocok. Tapi bisa jadi kan, kalau menit keempat atau kelima itu jadi sell. Nah, jadi lebih aman menit keempat. Itu ya Bapak Ibu ya. Kecuali candlenya itu sudah panjang, kayaknya nggak mungkin jadi sell ini Bu. Candlenya sudah panjang. Ya, tapi kita lebih baik sih disiplin sama rule ya. Sama syaratnya. Sudah ini paham sekarang? Jadi ini oke. Jadi ini perlu dikotai ya Bapak Ibu ya. Tolong dikotai yang saya baca ini, yang saya itu apa yang perlu dikotai. Kalau sudah break dari candle ke-1, jadi sudah di break, ini sudah di break ya Bapak Ibu ya, sudah break candle ke-1, berarti ini sudah nggak update. Paham ya? Jadi candle satunya support resistennya dihapus atau diganti dengan support resisten entry point. Nah, ini dikotai ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi support resisten itu jangan dibikin sebanyak mungkin karena kita tambah bingung. Bayangin aja kalau Bapak Ibu bikin juga di sini, ya kan? Bikin juga di sini. Nah, apa nggak tambah bingung toh Bapak Ibu ya kan? Nah, support resistennya ada 4. Kalau sudah di break, dihapus aja ya. Kalau belum di break ya masih berlaku. Dikotai, makanya saya sudah bilang tolong dikotai. Jadi dengan kata lain support resisten entry point adalah support resisten update jika support resisten candle 1 sudah di break atau sudah ditembus. Ini loh Bapak Ibu, sudah ditembus kan, support resisten candle 1 sudah ditembus, berarti diupdate dengan support resisten entry point. Paham ya Bapak Ibu ya?
Nah, kemudian yang perlu dikotai lagi, ada satu lagi. Jadi ini saya hapus saja yang karena sudah nggak update ya Bapak Ibu ya. Jadi saya hapus. Nah, kita ganti yang update aja ya. Kan soalnya sudah ditembus. Yang perlu dikotai lagi, tolong dikotai. Support resistant entry point ini juga merupakan titik cut loss. Jadi bisa dipakai sebagai titik cut loss kalau jauh dari garis kuning. Jauh dari garis kuning itu bisa dipakai untuk cut loss. Contohnya mana ya? Jauh dari garis kuning, contohnya nih. Nih, seumpama kita entry di sini, di sini ya, seumpama ini entry. Jadi juga ditanyakan, kami belum dapat infonya seperti apa. Ada yang Jadi sangat sedang bebas di sana, 03199. Sudah ya. Ada yang berisik lagi sebentar, Pak Sulit. Mana? Sebentar. Pak Adi, Pak Agung, Pak Aman. Sudah kok, sudah di mute ini. Sudah ya, sudah semua ya. Oke, saya lanjutkan lagi ya. Jadi support resisten entry point itu dipakai sebagai cut loss kalau jauh dari garis kuning. Contohnya ini Bapak Ibu. Ini kan kita bikin, seumpamanya kita entry di sini ya. Ini kita entry di sini, ya kan? Ini kan biru di atas merah. Kita beli candle buy ya. Betul kan arahnya Bapak Ibu? Nah, betul kan arahnya? Nah, cuman kita buat support resistant entry point kalau karena ini jauh dari garis kuning, kalau kita posnya masuk garis kuning kan kejauhan. Ya kita bikin support resistant entry point kalau close-nya ini ditembus, ya berarti di cut loss. Paham ya? Jadi yang tadi yang perlu dikotai tadi ya, yang pertama kalau support resistant entry point ini bisa dipakai untuk yang pertama titik cut loss kalau jauh dari garis kuning. Ini jauh dari garis kuning kan? Jadi kalau jauh dari garis kuning, kalau kita close-nya masuk garis kuning, tunggu ke berapa ini? Sampai sini ya, barusan cut loss ya. Tapi kalau kita pakai support resistant entry point, di sini sudah harus cut loss, gitu ya. Bukan di sini lagi. Paham ya Bapak Ibu? Nah, di sini harus cut loss. Tadi jadi cut loss ada dua ya. Yang pertama close-nya masuk garis kuning, kalau kita entry-nya di sini, ya cut loss-nya di sini. Ini ya, kan dekat sama garis kuning. Kalau jauh dari garis kuning, cut loss-nya di mana? Di support resistant entry point kalau ditembus. Gampang ya Bapak Ibu ya. Tadi yang dikotai tadi yang pertama, itu ini yang pertama. Yang pertama tadi apa? Kalau sudah di break candle ke-1 berarti sudah nggak update. Jadi ini updatean dari support resisten candle ke-1 kalau sudah di break. Itu support resisten entry point update-nya. Dari kalau support resisten candle 1 sudah di break, diupdate dengan support resisten entry point. Paham ya Bapak Ibu ya? Sekarang kita langsung ke market. Ini ada tambahan AMD, IB, SOM. Ini untuk Bapak Ibu yang modalnya 100 sampai 200 ini bagus. Ya, bagus. Saya juga sudah coba, bagus Bapak Ibu. Sekarang monitor kandidat. Jadi sebelum Bapak Ibu trading, itu Bapak Ibu siapkan monitor kandidat. Cara bikinnya monitor kandidat, itu Bapak Ibu bikin 4 gini ya. Ini kan biasanya kita kasih 9 atau 10 ya. Bapak Ibu silangin. Silang sampai tinggal 4, terus Bapak Ibu rapikan pakai ini. Ini loh Bapak Ibu. Yang kotak
4 ini loh. Nah, dirapikan, terus Bapak Ibu pilih. Nah, seandainya kita pilih Walmart, terus Apple, terus Baba, terus NVDA. Nah, kalau sudah dipilih, Bapak Ibu bebas ya. Ini contoh aja. Kenapa kok saya pilih Walmart, Baba, NVDA, Apple? Karena harganya itu hampir sama. Harganya kurang lebih ya 100 sampai kurang dari 200. Kurang lebih segitu. Nah, kalau sudah ditata gini, Bapak Ibu pilih file, profiles, save as. Nah, ini difoto aja. File difoto. Kalau dicatat mungkin kelamaan, mau difoto silakan. Sudah save as ya. Sudah file profile save as. Terus ini keluar. Bapak Ibu ketik 01. Jadi file profiles save as. Ini Bapak Ibu ketik 01. Berarti monitor kandidat pertama. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, nanti kalau Ibu buka file profiles 01, keluarnya ini. Loh, gitu ya, gampang ya. Nah, monitor kandidat ke 1 ini. Nah, terus Bapak Ibu bikin cadangan di sini 6. Mau IB, XOM, mau apa, Moderna, terserah. Yang itu Bapak Ibu pilihnya berdasarkan apa? Yang sering Bapak Ibu tradingkan dan itu sering profit. Sering profit ya. Kalau jarang profit enggak usah. Kita butuh 10, 4 yang utama, 6 yang cadangan. Moderna, semuanya apalagi? JPM. Kalau yang mau murah-murah, kalau ini ya saya susun aja yang murah-murah ya. IB, SOM, JPM, Walmart. Ini kalau yang modalnya 100 sampai 200 di foto ya. Terus JNJ, terus NVDA sudah masuk sini. Start AMD. Nah, nih 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini. Bapak Ibu kalau mau foto silakan. Ini Visa. Ya Bapak Ibu ya, saya sudah susun ini. Kalau mau di foto ya nggak apa-apa. Nih, sampai yang terakhir, sampai terakhir Netflix ini ya. Sampai terakhir Netflix ini. Dari atas, bentar ini. Dari IP sampai Netflix. IP sampai Netflix ya. Kalau saya Apple nggak begitu suka soalnya Bapak Ibu. Tapi ya terserah sih kalau Bapak Ibu mau. Bapak Disney. Udah sampai Netflix ya. Kalau suka Facebook ya wes sampai Facebook. Sampai Netflix ini ya Bapak Ibu ya di foto. Oke, IP sampai Netflix. Kalau mau IP sampai Netflix ini. Udah di foto. Nah, IP sampai Netflix. Itu Bapak Ibu pilih 10, 4 utama, 6 cadangan. Nah, kalau kita trading, itu kita amati Bapak Ibu. Yang candle ke satunya semuanya. Nah, kan candle 1 keluar semua ini Bapak Ibu, keluar semua, ya kan? Ini keluar. Ini keluar.
ya kan? Ini keluar. Nah, sudah keluar semua kan? Nah, kita lihat candle ke-1. Kita sama-sama lihat Walmart, candle ke-1-nya pendek, baguslah, nggak panjang, tapi agak bulat. Candle ke-1-nya Apple kayak gini, candle ke-1-nya Baba kayak gini, candle ke-1-nya NVDA kayak gini, ya kan? Walmart. Jadi gini Bapak Ibu, kalau Apple itu ini ya, profitnya itu kalau saya nggak begitu suka sih Apple ya, soalnya kalau profit itu kurang terlalu kecil kalau Apple. Ini hanya contoh aja, daripada Apple itu lebih bagus AMD atau SOM itu lebih bagus, atau Walmart ya. Ini hanya contoh aja ya Bapak Ibu ya. Kalau Jadi Bapak gimana, Bapak Ibu nanti dengan sering mempraktekkan Bapak Ibu tahu, oh saya sukanya sama andalan saya yang ini. Jadi yang profitnya kecil-kecil atau yang bahkan yang jarang profit diganti, jangan dipertahankan ya, gitu ya. Jadi harus punya satu buku untuk evaluasi. Hari ini saya loss di mana? Contoh saya hari ini loss di Coca-Cola. Karena apa? Candlenya panjang saya tetap beli, atau sudah tren kedua saya beli. Itu untuk evaluasi. Kemudian dicoba lagi besok. Berarti jangan diulang lagi kalau sudah jauh dari garis kuning atau candlenya sudah panjang, ya jangan dibeli gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi kita tahu, oh Coca-Cola ini saya loss-nya dalam 1 minggu ini loss-nya berapa kali, profitnya berapa kali, kayaknya nggak cocok, ganti aja Coca-Cola jangan, gitu ya, seumpama ini. Nah jadi kalau Bapak Ibu modalnya 100-200, itu beli saham-saham kecil yang harganya nih, yang saya taruh yang atas ini sampai AMD, IB, SOM, JPM, Walmart, JMJ, AMD, ya ini ya, cocok itu yang 100-200. Nah ini candle ke-1 keluar, candle keduanya belum ada entry point, ya kan? Karena masih nyantol. Candle ketiganya itu sebenarnya sudah biru, di atas merah, sudah lepas tahanan. Kalau yang basic ya enggak berani beli, tapi kalau yang advance mau beli ya enggak apa-apa. Karena candlenya masih belum mencar-mencar gini ya Bapak. Yang bagus itu enggak bulat ya Bapak Ibu ya. Nah jadi kalau takut candle ketiga ya belinya candle kelima. Jadi ini candle kedua kita lihat belum ada, tapi Apple sudah ada entry point candle kedua ya kan. Cuma gini Bapak Ibu, lebih baik Bapak Ibu beli yang trennya itu ke-1, jangan ke-2. Kalau ke-2 berarti napasnya tinggal berapa? Tinggal 1 lagi nih napasnya tinggal 1 lagi. Ya enggak apa-apa kalau memang ini sama andalannya Bapak Ibu ya dibeli aja. Paham ya? Nah jadi ini kita beli tapi napasnya tinggal 1, ketiga harus keluar. Nah ini pentingnya. Ketiga jangan menit ke-4. Kalau menit ke-4 ya Bapak Ibu BEP. Ketiga ini menit ke berapa? Menit ke-1, 2 ini dia kan sempat tinggi kan? Sempat di sini kan? Bapak Ibu jual, ini kan sempat kosong. Kan jejaknya itu kita kelihatan dari sumbunya ini. Sumbu ini jejaknya. Jadi dia menit kedua, ketiga sudah tinggi. Bapak Ibu jual di sini. Paham ya Bapak Ibu ya? Nah, kemudian candle keduanya NVDA. Ini kalau yang advance dia berani entry point karena ini no trend ya kayaknya ya. No trend ini. Entry no trend. Soalnya kalau saya besarin nanti saya noto lagi Bapak Ibu. Jadi ini entry no trend ya, Bapak Ibu nanti cek sendiri aja. Kayaknya sih no trend ini. Nih candle kedua kita beli. Terus Baba candle kedua, jadi entry-nya apa? Apple sama NVDA. Yang babanya candle keduanya nggak sesuai rumus ya. Ini biru di atas merah, dipotong kan no trend. No trend mestinya kita beli sell kan, tapi jauh dari garis kuning. Jadi candle kedua bukan entry, mestinya sell ini. Candle ketiga Walmart.
Kalau yang advance ya entry. Kalau yang basic takut, tak usah ya. Karena kenapa entry? Yang pertama karena close-nya sudah lepas dari tahanan. Sudah lepas dari tahanan. Cuma takut dan ini lantainya ada 1, 2, 3 ini kuning biru merah kan bisa jadi lantai juga. Lantainya ada 3 ini kuat. Nah, jadi dia berani entry. Tapi kalau yang basic pun nggak berani. Saya pun bukan tipe suka ambil resiko. Jadi saya pun juga nggak berani entry. Ya, Bapak Ibu. Nah, kalaupun saya mau entry, saya entry candle 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya entry-nya di candle ke-6. Karena ini candle ke-5 juga doji. Saya juga nggak berani entry. Saya maunya yang aman-aman aja. Kenapa kok saya entry di candle ke-6? Karena sudah di break close-nya, break support resisten candle ke-1, dan sudah berarti lantainya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Gitu ya Bapak Ibu ya. Sudah di break. Nah, jadi lanjut tadi entry kedua. Candle kedua NVDA sama Apple. Nama sahamnya nggak keluar. Maksudnya, oh cara jual beli. Iya. Oke, cara jual. Nama sahamnya nggak keluar di list. Ini Pak, di foto aja. Oh, cara nambah saham maksudnya. Cara nambah saham belum bisa sama cara jual beli. Oke, cara jual beli itu ini jadi bisa 2 cara. Bapak tinggal klik di sini, sell atau buy. Kalau buy itu naik, sell itu turun. Terus Bapak klik ini 0,01 atau 0,02. Tinggal diganti. Ini ya Pak ya. Mau naikin bisa 0,02. Mau nurunin bisa atau diketik bebas 0,1 seumpamanya dinaikin 10 kali. Gini, gitu ya Pak ya. Atau diketik 0,01 gitu ya. 0,01 ya. Nah, bisa juga cara kedua, cara jual beli new order. Terus volumenya ini diketik atau dinaik turunin juga bisa, ya kan? Ini dipilih sini juga bisa atau diketik. Terus klik buy atau sell. Cara nambah saham, nama saham, cara nambah saham ya tinggal klik kanan, terus simbol, terus ini keluar, Bapak Ibu mau pilih saham apa, ya kan? Tinggal diklik aja. Ya, setelah diklik, namanya kita mau ini Qualcomm, close, ini muncul di sini. Ini Qualcomm tinggal di drag. Drag itu klik kiri, ditahan, digeser mouse-nya di mana. Soalnya ini yang mau diganti. Klik kiri, ditahan, digeser. Gitu ya Bapak Ibu ya. Sudah? Lanjut ya. Tadi candle kedua sudah entry. Ini belum ya. Terus candle ketiga. Nah ini kalau Bapak Ibu, Bu Ani ini tak ganti Walmart-nya. Ya nggak apa-apa, diganti AMD seumpama ya Bapak Ibu ya. Karena ini masih bulat, sampai ketiga masih bulat. Itu Bapak Ibu boleh ganti kalau ditunggu sampai entry candle ketiga. Biar nggak ketinggalan. Baba entry candle 1, 2, 3. Candle ketiga Bapak entry. Jadi kita kan satu hari entry 4 kali ya, kalau kita hitung ya Bapak Ibu ya. Kalau kita hitung tadi yang money management masih ingat nggak? Kalau modalnya itu 200, yang belum nyatet boleh nyatet ya. Modal 200, profitnya kita minta 20%, atau jangan 20% ya, 50%. Kalau 20% itu kekecilan. 50%, modal 200, tanda panah. Target 50%, tanda panah. $100 per bulan. Atau per 20 hari. Tanda panah, per harinya berapa? $5. 100 dibagi 20 kan $5. Kalau beli 0,02 lot, kalau Bapak Ibu masih basicnya dari 0, belinya 0,02 lot, profitnya berapa? Sekitar $0,6.
Kalau 0,6 dolar berarti untuk mencapai, oh ini yang basic, kalau kita beli yang targetnya 5 dolar tadi ya, berarti belinya 0,05 lot untuk yang basic itu harganya ya sekitar kurang lebih 36 dolar. Jadi kalau beli 4 ya 120, belinya 3. Belinya 3, nanti salah satu sudah terjual, kita bisa beli lagi gitu ya Bapak Ibu ya. Kan soalnya 200 dolar itu yang kita pakai itu maksimum 90, jadi jangan 50%. Kalau 50%-nya kan 100, jadi kita paling nggak beli 3. Jadi 0,05 lot belinya, 0,05 lot. Profitnya berapa? 1,5 dolar, berarti berapa kali entry? 4 kali entry, sudah 6 dolar. Per hari kita mintanya cuma 5 dolar kan? Sampai sini ngerti ya Bapak Ibu, yang nggak ngerti cat saya. Jadi modalnya 200, targetnya 50%, itu berarti 1 bulan berapa? 200 kalau 50%-nya kan 100. Perharinya berapa? 5 dolar. Karena 100 bagi 20 ya, jadi 5 dolar. Belinya berapa? 0,05 lot. 0,05 lot itu sekitar 30 dolar. Jadi kita bisa beli 3. Bisa beli 3 ya. Kalau sahamnya 100 sampai 200. Profitnya berapa? 1,5 dolar. Berapa kali? Kalau di 5 dolar ya 3 sampai 4 kali entry. 4 kali entry sudah selesai. Jadi ini Bapak entry candle ketiga. Nah, AMD ini mau sudah ya, sudah 1 2 3 sudah 3 kali entry kan. Ini keluar Apple candle ketiga keluar. Loh, modal kita sudah balik. Betul nggak Bapak Ibu? Jadi modal kita cuma terpakai di 2 sini kan? Nah, ini candle ke berapa? 2, 3, 4. Candle keempat keluar. Modal kita sudah balik, ya kan? Ini candle ke berapa? Ini candle ketiga kan? Nah, ini kalau yang sering ikut saya pasti tidak mau keluar di 1, 2, 3. Dia pasti keluarnya di 4. Kenapa? Karena 2 ini tren 1 kan? Tren 2-nya ini kan kecil sekali, ini bukan candle normal kan? 1, 2, 3 itu kalau normal, kalau kecil dihitung berapa? Setengah. Jadi ini 1, ini 1,5, ini 2, ini 3, keluarnya pasti di sini. Itu ya Bapak Ibu. Nah, jadi keluarnya di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Candle ke-6 dia keluar. Nah, ini candle Walmart ini candle 1, 2, 3 masih belum profit ya. Kalau kita nunggu entry point candle ke ini kelamaan, ya kita ganti aja. AMD ini sudah tahu ya, sekarang ini khusus Walmart ini kita ganti AMD. Kita ganti aja AMD. Nah, ini sudah profit kan? Nggak usah dilihat ya. Jadi saya cuma merapikan ini aja. Nah, AMD candle ke-1 ini no trend ya, no trend. Biru di atas merah, garis kuringnya motong dari atas ke bawah. Jadi mestinya kita beli buy, jadi beli sell. Beli di candle kedua. Kenapa kita beli candle kedua? Karena sudah break candle ke-1, jadi atapnya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sudah paham ya? Modal awal 200, 1 bulan untung 100, totalnya 300. Bisa setiap trading berikutnya dinaikkan, nggak 0,02, sangat bisa. Karena kita trading itu kalau 0,02 dengan modal 200, kita itu cuma 0,02 itu profitnya 0,6. Kalau 4 kali entry itu cuma 2,4, cuma 2 dolar. 2 dolar per hari, 1 bulan itu cuma 20%. 1 bulan kan 2 kali 20 kan 40 dolar. Itu cuma 20% kurang. Dan kalau logika, masa kita setengah jam cuma dapat 30.000? Ya toh, buat uang belanja 1 hari ya kurang. Yang normal berapa? 5 dolar, 75.000 buat uang belanja 1 hari, 1 keluarga makan, kan masih bisa ya, masak sendiri tapi jangan makan di restoran ya. Nah, jadi yang normal tuh 5 dolar. Kita setengah jam buang waktu, setengah jam kita dapat 5 dolar kan ya lumayan lah, oke lah ya, nggak rugi lah. Nah, jadi belinya 0,05. Kalau takut 0,05 bis 0,03. Yang penting apa? Bapak Ibu buat trading sistem
itu Oh, atau copy trading namanya. system itu sangat penting ya Bapak Ibu, Iya. supaya kita tahu Kadang kalau juga kita gitu. sudah tercapai target saya $2 per hari ya sudah berhenti. Loh Bu, Aplikasinya eman-eman Bu, memang aplikasinya yang ya gitu. besok Jadi bikin lagi, dia targetnya jangan cocok-cocokan. $2 Handphonemu tapi kan gede layare. $3 gitu ya. Piro kali Ternyata piro. aku bisa satu hari Kan $3. ngono-ngono kuwi lho. Dipatenkan aja wes $4 per hari wes fix Podo $4. ae. Ternyata seminggu $4 konsisten wes $5. Wes $5 itu yang aman sebenarnya. Yang aman tuh $5 itu. Kalau modal 100 kalau 100 ya dihitung sendiri ya. 50%, pokoknya 50% sebulan. Itu mudah. 50% sebulan itu mudah dari modal. Bapak Ibu buat yang 20% dulu. Kalau 20% per bulan dari modal sudah tercapai, Bapak Ibu buat yang 50%. Nah, pilihannya itu 20% ke 50%. Ya, sudah konsisten 20%, Bapak Ibu loncat ke 50%. Karena itu masih mudah Bapak Ibu 50% per bulan. Nah, jadi AMD itu tadi sudah profit kan, Bapak NVDA, Apple, tadi candle ke-6 ya, yang terakhir ya. Apa itu tadi? Baba ya, candle ke-6 sudah profit. Ini saya nggak usah tata lagi ya, kelamaan nanti Bapak Ibu. Jadi kita bahas AMD, ini berarti candle ke berapa? Candle kedua sudah di break ya, jadi kita berani beli walaupun agak panjang. Kenapa? Karena atapnya ada 5, 1, 2, 3, 4, 5 ya kan. Nah ini candle kedua kita beli, nah candle 2, 3, 4, nah ini kalau sering ikut saya nggak mungkin dia lepas di 2, 3, 4, dia lepasnya di 5. Tapi kalau Bu ini tak hitung 1,5 Bu, ya udah nggak apa-apa, 1,5, 2,5, ini 3, udah Bu keluar ya udah nggak apa-apa gitu ya Bapak Ibu ya. Karena ini entry point pertama itu biasanya bagus ya, jadi profitnya itu bisa besar. Kalau entry point kedua atau ketiga kurang bagus memang, jadi bolehlah nahan-nahan sedikit, tapi saya pun juga nggak suka nahan ya Bapak Ibu ya. Kalau saya lebih aman 1, 2, 3 gitu ya, apalagi nih yang tren ke satunya sudah agak panjang kan, lebih panjang dari ini kan ya kan. Kalau ini digabung sama ini, cara tahu candle pendek normal atau panjang itu di rata-rata Bapak Ibu, di rata-rata. Ya ambil aja histori candle yang terpanjang sama terpendek dibagi 2. Jadi ini ditambah ini dibagi 2. Candle normalnya ya kurang lebih segini lah ya Bapak Ibu. Gitu ya. Dikira-kira sendiri aja. Udah paham ya? Nah, jadi ini candle kedua, tapi tadi kita gantinya itu candle ke berapa ya yang tadi ya? Candle Walmart kita gantinya candle ketiga ya Bapak Ibu ya. Walmart tadi kita kan enggak mau, jelek ya Walmart. Kita ganti candle ketiga. Berarti ini kita telat entry. Telat entry candle ketiga. Nah, telat entry. Mestinya kita ganti, tapi candle ketiga kita entry-nya menit ke berapa? Menit keempat, ya kan? Nah, menit keempat jalan menit kelima kan, menit-menit akhir. Masih sempat beli nggak? Masih sempat. Cuma nafasnya tinggal 1. Ya kita harus pinter-pinter aja, nafasnya tinggal 1. Ya kita profitnya kecil kalau kita mau beli, ya profitnya segini. Tapi kalau yang berani ambil risiko sama dia ditunggu. Kenapa? Sudah break, ya kan? Nah, berarti kalau telat ya, pun enggak apa-apa ya Bu. saham yang gampang profit selain Moderna. Ini Bu, di foto aja Bu. Ini loh, kalau yang modalnya 100 sampai 200 ya IB, SOM itu kalau IB ini iklan baris di internet. Kalau SOM ini minyak gas bahan bakar itu loh, bahan bakar. SOM mobile ini. Kalau ini JPM, Walmart, JNJ, AMD. Ini loh, Bu Sumarse 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu di foto. Ya. Sudah, ini di foto sampai di ini loh, Netflix ini. Sampai di Netflix itu boleh dibuat saham utama 4, saham cadangan 6 dipilih. Kalau yang modalnya besar-besar ya pilih Tesla, pilih Visa,
candle Microsoft, Facebook, sorry bukan Facebook ya, apa namanya itu, Microsoft MACD ya. Nah itu. Nah AMD ini candle ketiga, candle keempat keluar, ya kan? Nah, terus ini sudah profit semua, sudah 4 kali entry Bu, sudah tercapai target saya, sudah tercapai kan targetnya 4 kali entry tadi kan. Kalau yang 0,05 berarti ya sudah tercapai $5. Kalau 0,02 berarti sudah tercapai $2. Nah, kalau AMD ini saya nggak mau tak ganti Moderna seumpama ya. Ya belinya jangan, kalau yang 50% tadi kan belinya 0,05 kalau sahamnya kecil. Kalau sahamnya besar kayak Moderna ya jangan beli 0,05. Bapak Ibu belinya berapa? 0,02. Wah, disesuaikan sendiri ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi kalau saham Moderna ya belinya 0,02, jangan 0,05. Nah, nanti kalau loss lah jomplang lah, ya kan? Jomplang, ya kan? Nah, kalau tadi Apple 0,05, kalau $7 ya $35 kan modal kita kan. Kalau Moderna 400, kalau 0,02 berarti 40 loh, sama. Jadi kalau profit ya kurang lebih sama gitu loh. Jadi ini antisipasi Bapak Ibu. Kalau kita belikan, kita jadikan monitor kandidat ini kan nggak mungkin kita entry 4-4-nya loss semua. Betul nggak? Nah, tapi kalau kita entry langsung modal kita semuanya kita belikan Tesla, ya kan 700. Mendingan kita beli 100-an kali 4 atau 200-an kali 4, ya kan? Sama kayak harga Tesla 700. Itu loh Bapak Ibu. Kalau Tesla loss sekali lah, kalau profit ya enak, cepat, besar. Tapi kalau loss juga cepat dan besar. Apa nggak lebih baik uang 700 itu kita bagi 4, ya kan? Nah, kita bagi 4, belinya yang saham 200-an dapat 4. Kalau saham 100-an ya kita belinya jangan 0,01, belinya 0,05. Disesuaikan sendiri ya Bapak Ibu, dihitung-hitung sendiri gitu loh. Jadi Moderna modalnya 400. Kalau saya beli Apple modal 0,0535, kalau Moderna berapa supaya kurang lebih 35 ya? 0,02. Gampangnya gini aja Bapak Ibu, saya buat ringkasannya ya, dicatat aja ya. Kalau saham kecil, catat ya. Jadi Bapak Ibu boleh pilih Nike, JPM, JNJ, NVDA, Starbucks, Baba, SOM, eBay, atau ini di foto aja, eBay, SOM, JPM, Walmart, JNJ, AMD, sama yang monitor kandidat tadi, Walmart, tadi apa? Ya ada Walmart juga. Nah itu belinya berapa? Kalau kita berharap $5 per hari atau 50% per bulan, belinya 0,05. Nah itu fix sudah. Kemudian yang saham agak menengah seperti Moderna, dicatat. Moderna, Visa, MACD, Microsoft, Zoom, itu belinya 0,02. Itu kalau kita berharap $5 per hari atau 50% per bulan dari modal 200 ini ya maksud saya ya. Kalau modal 100 ya Bapak Ibu hitung sendiri kan, bukan $5 per hari berarti ya. Kalau modal 100 ya hitung sendiri ya. Nah kalau yang kita berharap 20% dari modal per harinya, kalau modal 200 kan berarti kan per harinya $2, ya kan? 2 kali 20 kan $40. $40 kan 20%-nya dari 200. Ya kan, belinya berapa? Kalau modal yang kecil-kecil tadi kayak Nike, JPM, JNJ, NVDA, Starbucks, Baba, eBay, SOM, itu belinya 0,02. Wah, kalau yang kayak Moderna, Visa, MACD, Microsoft, Zoom, belinya 0,01. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau modal sekali 500 dihitung sendiri ya. Mau profitnya berapa? 50% atau 20%? Belinya apa? Dihitung sendiri. Oh saya belinya Tesla ya, dihitung sendiri. Kira-kira berapa ya? Itu kan contoh ya Bapak Ibu sudah paham ya? Sampai sini paham ya?
Jadi kita harus punya trading system biar kita tahu, oh sudah $5, udah berhenti. Jangan mencet terus gitu ya Bapak Ibu ya. Kan sudah tercapai targetnya. Tapi saya kepingin Bu Ani $7. Ya, bikin trading system yang baru. Nah, sekarang kita bahas market. Nah, kalau sudah profit semua ini, sudah profit. Saya tadi AMD enggak mau, Bu. Sudah entry point-nya sudah keluar. Tren kedua, nanti tren ketiga napasnya cuma 1 kali. Ya cepet-cepet diganti aja ini, biar gampang kan taruh sini semua, ya toh? Taruh sini semua. Mau saya ganti apa bisa? Umpamanya. Nah, ini Visa. Nggak suka Bu, bulat. Tadi Moderna ya. Moderna. Ini kalau mau ya jauh dari garis kuning. Ini cuma ya ini sudah di break ya Bapak Ibu ya, beli di sini. Di sini. Kalau Moderna itu paling gampang profit. Jadi saya suka beli di candle tapi ini kan sudah lewat, tadi kita candle ketiga kok gantinya, ya jangan ya, udah lewat kok ya, udah lewat. Entry point-nya kalau sudah lewat jangan dipaksa, candle ketiga kita nggak dapat nafas loh Bapak Ibu, nafasnya sudah habis loh, jangan dibeli loh ya candle ketiga. Kalau tadi AMD masih kebagian candle ketiga toh, candle AMD tadi juga nggak bisa dibeli, nggak bisa. Nah, MACD jelek, ya diganti terus, ya kan? Starbucks, ada entry point nggak? Tadi candle ketiga kan kita ganti, ini wes jalan ini, candle keempat, kelima, ceritanya gitu ya Bapak Ibu ya. Ya ini dicoba satu-satu ini, yang sudah disiapkan ini. Makanya Bapak Ibu harus siapkan, ini 6, paling enggak 6 sama saham-saham yang Bapak Ibu sering pantau. Mungkin di bawahnya selain 6 itu ditambah lagi 4 gitu ya. Nah ini IB, ini sudah jauh dari garis kuning Bu, enggak suka. Ini menitnya jalan terus, menit keempat, kelima ya toh. Nah sudah keempat, kelima, SOM jauh dari garis kuning, nggak berani. Lagi pula sudah tren 1, 2, 3, jangan ya, jangan dilawan kalau sudah tren 1, 2, 3 itu. Walaupun nanti bisa profit ya jangan ya, kita disiplin aja. JPM jauh dari garis kuning, nggak berani. Balik lagi ke Walmart saham andalan, seumpama nih kalau saham andalannya Walmart ya Bapak Ibu, balik lagi dilihat, siapa tahu entry point-nya sudah keluar, karena ini kan belum ada entry point sebenarnya ya kan, ini masih bulat, belum ada, ini entry point pertama, 1, 2, 3, 4, 5, 6 loh, keluar entry point pertama. Soalnya kita sudah lihat, jadi kita itu lego ya Bapak Ibu, ternyata saham-saham lain itu enggak ada entry point-nya, kalaupun entry point ya sudah lewat, tapi kan walaupun sudah lewat kita sudah dapat 3, Apple, Nvidia sama Baba. Jadi kan nggak nyesel gitu ya. Nah ini JNJ juga jelek. Nah gitu caranya trading. Balik lagi ke Walmart, kita entry di Walmart. Gitu ya Bapak Ibu caranya ya. Nah sekarang posisinya sudah profit semua ini 4-4-nya. Gimana? Boleh nggak kita belajar? Boleh. Kalau sudah ngantuk ya tidur. Berarti profitnya terakhir di sini toh ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8. 8 itu berarti kali 5 menit, 40 menit. 40 menit itu jam 9 lebih 10. Sudah selesai kita tradingnya, sudah memenuhi target, mencapai target. Ini 1, 2, 3 keluar. Ini ya, kalau kita beli di sini, ini kan kita doji, kita anggap enggak ada. Jadi ini kita anggap tren ke-1, tren kedua, tren ketiga. Ya. Dan kenapa kalau kita berani beli ini? Karena sell-nya ini ditolak. Sell ditolak ditandai dengan sumbu. Sumbunya ini panjang ya. Lebih panjang daripada bodinya. Kalau body sama sumbunya ini sama panjangnya, ya masih 50-50 antara ditolak apa enggak. Tapi ini sumbunya kelihatan lebih panjang dari body. Berarti sell-nya ditolak, kita berani beli walaupun ini agak panjang sedikit. Karena apa? Sudah break juga kan Bapak Ibu. Jadi harus cepat mikirnya kalau trading. Nah, sebelum saya lanjutkan bahas market yang lain, ini masukan ya Bapak Ibu ya. Jadi
trading itu kan gampang naik, gampang turun kan. Likuiditasnya itu tinggi. Jadi ini keuntungan bagi siapa? Bagi kita yang modalnya kecil karena omsetnya besar. Kenapa kok bisa omsetnya besar? Karena keluar masuknya itu cepat. Kita punya uang 100 kayak kita punya keluar masuk 5 kali kayak punya uang 500. Nah, jadi kalau yang keluar masuknya cepat, berarti harusnya gimana? Profitnya yo cepat, cut loss-nya yo cepat. Jadi profitnya ya harus cepat, cut loss-nya ya harus cepat ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi begitu keluar cut loss, kalau memang harus di cut loss, close-nya masuk garis kuning atau support resisten entry point, ya dilakukan aja. Karena bisa terkejar. Kalau masih eman-eman nanti nggak bisa terkejar nanti cut loss-nya ya. Nah, tapi bagi yang serakah itu kerugian. Kenapa? Karena kita itu maunya profit besar, tapi itu nggak sesuai sama margin. Jadi, sumamanya kita marginnya beli Apple 0,05, $35. Maunya profitnya kan mestinya kan cuma berapa? Kalau Apple itu ya kurang lebih $1,5 lah kalau modalnya 3,5. Nah, kita mintanya profitnya $3. Ya enggak bisa Bapak Ibu. Jadi harus ini ya, harus diperhitungkan ya. Jangan terlalu serakah di trading karena prinsipnya keluar masuk cepat, likuiditas tinggi. Itu keluar masuk cepat, profitnya ya harus cepat, cut loss-nya ya harus cepat. Nah, gitu ya. Nah, jadi kalau memang cut loss ya di cut loss saja. Itu asal itu sudah sesuai rumus loh ya. Masuk garis kuning, close-nya sama entry point, support resisten. Kalau entry point support resisten entry point maksud saya, support resisten entry point itu ditembus ya. Itu harus cut loss. Paham ya maksud saya Bapak Ibu, kalau jauh dari garis kuning kan support resisten entry point ditembus cut loss-nya, karena kalau nunggu ke garis kuning kelamaan. Tadi saya sudah jelaskan di gambar ya. Nah, jadi akibatnya apa? Kalau nggak mau cut loss, beberapa kali trading kita langsung down. Langsung down karena loss-nya lebih besar daripada profit. Jadi trading itu seperti pedang bermata dua ya Bapak Ibu ya. Bisa untuk nosok lawan, bisa untuk nosok diri sendiri. Jadi Bapak Ibu, caranya gimana? Jadi gini, sebenarnya yang menjadi masalah itu bukan karena loss-nya, bukan. Tapi apa? Keragu-raguannya Bapak Ibu itu. Ragu-ragu itu menyebabkan kita terkena masalah. Masalahnya apa? Loss. Jadi sebenarnya loss itu masalahnya kan loss. Tapi itu nggak jadi masalah Bapak Ibu sebenarnya. Loss profit itu nggak jadi masalah. Yang jadi masalah itu kita, diri kita sendiri. Kenapa? Karena kita ragu-ragu. Kenapa kita ragu-ragu? Karena kita itu nggak ngerti gitu loh. Nggak ngerti jadi ragu-ragu, atau kita nggak yakin dulu, nggak yakin ini benar entry point atau bukan, kita nggak yakin. Jadi kita kalau nggak yakin kenapa? Karena kita nggak ngerti kenapa? Karena kita nggak belajar. Nah itu. Nah jadi Bapak Ibu harus tahu, kalau Bapak Ibu nggak ragu-ragu atau Bapak Ibu yakin, Bapak Ibu pasti tradingnya bagus. Karena Bapak Ibu tahu, oh kalau gini, kalau gini, gitu. Bapak Ibu langsung tahu. Contoh, kemarin saya juga trading, tapi ini saya besarin aja ya, monitor kandidatnya udah selesai. Nanti saya bahas market per market sebentar. Soalnya ini penting Bapak Ibu. Jadi jangan ragu-ragu. Kemarin saya beli Coca-Cola. Ya, saya beli Coca-Cola. Makanya tadi saya jelaskan kan Coca-Cola kan. Karena saya beli, saya cut loss. Tapi saya tahu saya harus cut loss. Tapi saya beli sesuai rumus nggak? Sesuai rumus kan? Nah, ini cut loss-nya boleh close masuk garis kuning. Secara rumus ini memang harus cut loss. Karena ini close-nya masuk garis kuning. Karena dekat sama garis kuning. Jadi kita nggak butuh support resisten. Support resisten entry point kita nggak butuh. Secara rumus harus cut loss. Saya cut loss di sini. Ya, tapi
yang lain profit. Jadi total masih jauh lebih besar profitnya. Cut loss saya kecil sekali. Cuma berapa? Ya kan? Kecil sekali karena di sini saya cut loss. Karena saya sudah sesuai sama rumus, ternyata harus cut loss, ya harus di cut loss. Tapi yang lain profit. Gitu ya Bapak Ibu ya. Visa profit. Terus apa lagi? Moderna kemarin profit. Moderna profit. Ya kan? Karena sesuai rumus, biru di bawah merah. Profit kan? Kemarin jam 9 lebih 2 menit kalau nggak salah saya sudah selesai. Jadi kita jangan ragu-ragu. Caranya nggak ragu-ragu gimana? Ya harus yakin. Caranya yakin gimana? Ya harus ngerti. Nah caranya ngerti gimana? Ya harus banyak belajar lewat Zoom bimbingan maupun Zoom-nya, trade bar-nya Coach Nonot, ya kan? Gitu ya. Kalau forex ya sama Coach Victor. Itu penting Bapak Ibu. Ya, mengerti ya. Jadi yang jadi masalah bukan masalahnya. Yang jadi masalah bukan masalahnya. Kalau orang sakit corona, yang jadi masalah bukan penyakitnya corona, tapi ketakutannya dia. Coba kita yakin kita pasti sembuh. Makan teratur, tidur teratur, jemur matahari, ya nggak jadi meninggal. Ya jadinya sembuh. Nah, kalau kita yakin nggak jadi loss, jadinya profit. Kenapa kita yakin? Karena kita sudah tahu kalau seperti ini harus seperti ini. Paham ya? Jadi bukan masalah di loss-nya. Bapak Ibu jangan takut sama loss. Jangan takut sama loss. Ya, Bapak Ibu harus memahami, harus ilmunya harus dalam. Jadi nggak takut sama loss. Paham ya Bapak Ibu? Oke, kita lanjutkan ke AM. Nah, seumpamanya kita mau belajar sudah profit, Wah, ini 4 kali profit, aku tak belajar ya. Oke, nggak apa-apa, nggak usah tidur dulu ya. Tesla, oh ini ternyata kalau beli setelah break ini, candle ini candle kedua kalau beli sesuai rumus loh profit, sesuai rumus kan candle kedua kan boleh ya. Jadi gini, yang nomor 1 tuh technical analysis. Kalau support resisten di break itu yang nomor 1 technical analysis tetap dilakukan, tetap diperhatikan. Kalau di break ya lebih bagus ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau technical analisisnya sudah benar, nggak usah nunggu break, dibeli aja. Nanti kalau candle ketiga di break seneng ya Bapak Ibu ya, seneng kita. Kenapa? Karena arah beli kita sudah benar. Jadi break itu menunjukkan arahnya kita itu benar apa salah gitu loh Bapak Ibu. Nah, jadi kita lihat, oh ya Tesla, ya. Ini benar loh, technical analysis beli candle kedua, candle ketiga kita belajar lagi. Saya tak lihat lagi, seumpamanya Facebook. Nggak apa-apa lihat-lihat market kan nggak ada salahnya. Facebook ini nggak ada entry, ini biru di atas merah kok, mestinya kan beli buy, nggak ada entry. Kita lihat lagi seumpamanya McD, McDonald, mana McDonald? Nah, McDonald ini diamati Bapak Ibu. Ini kalau seperti ini, sumbunya ini lebih panjang daripada bodinya. Itu sudah nggak jelas ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau sumbu panjang, candle panjang, gap, bulat, itu ditinggal aja dulu. Ya, dah dicatat ya. Candle panjang, sumbu panjang, ini loh sumbunya ini panjang. Candlenya ini nggak panjang, tapi sumbunya panjang. Terus garis kuning biru merahnya bulat. Nyebrang itu habis di atasnya garis kuning biru merah, di bawahnya garis kuning biru merah, di atasnya lagi itu nyebrang. Kalau 1 kali di atas terus ke bawah gitu nggak apa-apa, ya. Kalau sampai 2 kali nyebrang itu jelek. Nah, kalau kayak gini sumbunya panjang sudah ditinggal aja. Aku mau lihat lagi AMD seumpamanya AMD. Ini mau lihat lagi AMD. Nih. AMD.
dari AMD ini bagus loh. Kalau kita lihat dari hari Jumat ya Bapak Ibu ya. Jumat ini ya, ini Jumat ya 13 Agustus. AMD 16. Nah, ya ini Jumat. Nah, AMD ini entry point ya kan? Loh, profit 1 2 3, profit. Ya kan? Kalau takut sampai sini ya ini sudah panjang, Bu. Saya keluar 1 2 karena 2 ini mengandung 2 dan 3 ya enggak apa-apa. Cuma gini loh Bapak Ibu. Ini kan posisinya sudah di break ya. Sudah di break. Jadi Bapak Ibu kalau semakin dalam ilmunya pasti nggak mau keluar. Kenapa? Karena barusan di break toh, di breaknya kan di candle ini barusan di break, dia akan terbang lagi nggak kalau di break? Terbang. Itu perlunya ilmu yang dalam itu seperti itu. Tapi kalau ilmunya cetek ya nggak berani, katanya Bu Ani ini mengandung 2 dan 3 wis tak keluar. Tapi kalau ilmunya dalam, oh ini barusan di break, candle ini juga kan yang di break kan ditahan aja, nggak apa-apa. Kalau di break ditahan aja ya, gitu ya. Karena dia pasti arahnya ke atas, terbang dia. Biasanya gitu. Nah, ini sudah Jumat, profit kan AMD. Terus Senin, profit lagi nih. Ini kan, sudah di break kan, TA-nya bagus, support resisten entry point sudah di break. Itu bagus banget ya Bapak Ibu. Kalau ada posisi seperti itu, jangan dilewatkan untuk entry. Kalau sudah technical analisisnya benar dan sudah di break, di entry aja. Jangan dilewatkan ya. Nah ini sudah support technical analisisnya no trend ya, no trend yang sell ya ini, no trend yang sell. Kan ini kan motong, kuning motong biru. Dan trennya jelas, kalau trennya nggak jelas nggak bisa dikatakan no trend. Nah ini beli aja karena sudah di break. Sudah, terus apalagi IB kita lihat. Nggak apa-apa, lihat-lihat habis trading kita belajar-belajar lagi nggak apa-apa. Nah ini candle 2 panjang gini sudah jangan dibeli karena sudah ekstrim. Tahu ya ekstrim ya? Ekstrim itu beda jauh itu ya, ekstrim. Kita cara tahu ekstrim dari mana Bapak Ibu? Bandingkan dengan histori kemarinnya, nggak usah jauh-jauh. Dan histori jangan cuma belakang-belakangnya aja ya, depan-depannya juga diperhatikan. Nah ini kan. Nah ini kemarin itu semalaman itu nggak ada yang sepanjang itu candlenya. Berarti ini termasuk ekstrim nggak? 2 kali lagi. Jadi sudah ekstrim 2 kali, sudah nggak berani ya Bapak Ibu ya. Nggak usah dilihat. Paham ya? Nah, kalaupun kita maksa beli, ini technical analisisnya sudah benar, tapi sudah panjang-panjang ini nafasnya sebenarnya sudah habis. Tapi kalau pun kita beli di sini pun, ya kan, kalau kita nggak sempat lihat history, kita anggap ini nggak terlalu ekstrim. Tapi kalau kita lihat history, kita jeli, kita lihat history terlalu ekstrim. Ya kita bisa profit cuma di candle ke ini, 1, 2, 3, 4, di candle keempat, tapi menitnya kedua atau ketiga. Ini kan sempat kosong, Bapak Ibu, sempat kosong. Kemudian dia jadi sumbu kan ada jejaknya ya, kita keluarnya di sini. Kalau Bapak Ibu itu ya keluarnya di sini, kalau belinya di sini ya, sempat profit. Jumat, kita lihat Jumat. Nah, Jumat ini entry koreksi, kita beli di sini, kita beli lagi di sini, bisa ya. Biru di atas merah kita beli buy-nya. Ya, kita beli di sini. Mantul garis kuning, cuma ini kurang dalam, tapi enggak apa-apa. Kan biru di atas merah sudah kita beli buy-nya. XOM, kita lihat-lihat lagi XOM sambil belajar ya kan? Kan sudah profit tadi. Enggak usah ini lagi ya enggak apa-apa ya. Kan sudah tercapai targetnya. XOM jauh dari garis kuning. Tapi kompasnya sudah keluar. Kompasnya sudah keluar kan? Support resisten candle ke-1 ini sudah di break kan?
Nah, kita kalau sesuai technical analysis dan sudah di break tadi apa? Jangan dilewatkan untuk beli ini. Tapi jauh dari garis kuning loh Bu, takut saya ya sudah. Kalau yang takut ya nggak usah dipaksa. Tapi kalau yang berani ya beli aja. Karena kan bagus, biru di bawah merah kita beli sell sesuai. Kompasnya, candle kesatunya sudah di break, kompasnya sudah sesuai, ya beli aja walaupun jauhnya itu relatif. Kalau dibilang jauh sebenarnya ya nggak terlalu ya Bapak Ibu ya. Jauh itu yang jauh itu loh ya maksudnya. Nah, beli aja nggak apa-apa. Kalau saya kalau sudah di break dan technical analisisnya sesuai dan sudah di break jauh-jauh dikit saya juga berani. Terus kita lihat lagi. Tapi kalau yang ini ya saya tak tunggu koreksi aja Bu Ani ya, enggak apa-apa tunggu koreksi. Tapi koreksinya ini masuk. Kalau koreksi masuk ini jelek ya Bapak Ibu ya. Yang bagus tuh mantul. Mantul kayak gini. Ini mantul. Tapi ini juga sempat masuk. Yang bagus tuh mantul. Tahu ya mantul ya. Mantul itu ya kayak gini, cuma ini kayak gini lah Bapak Ibu ya. Semama ini jadi sell itu bagus. Saking ini buy ya, mantul kayak gini ya Bapak Ibu ya. Ini ada badannya sedikit gitu bagus ya. Itu namanya mantul. Terus kita lihat lagi seumpamanya lihat Coca-Cola seumpamanya. Saham kecil-kecil. Jadi kita kalau sudah profit kita mau lihat-lihat saham besar nggak apa-apa. Terus mau lihat-lihat saham kecil. Kalau saham kecil ya kalau entry lagi di saham kecil nggak apa-apa. Contoh aku tak belajar ya Bu Ani ya, tak beli apa ini yang murah ini ya, som saya beli atau mana som? Ini seumpamanya kita beli som. Ini harganya itu cuma 55. Kalau beli 0,1 itu kan 25 ya. 25 berarti kalau beli 0,01 $2,5. Kalau buat belajar-belajar boleh nggak beli? Boleh. $2,5. Sesalah-salahnya kita kalau loss. Ya kalau profit itu profit 5% kan udah besar banget ya Bapak Ibu, sudah besar lah ya 5%. Profitnya itu cuma berapa? $2,5 loh. $2,5 itu 0,2 kalau 10%. Kalau 5% ya cuma 0,1. 0,1 itu kalau dirupiahkan ya cuma 1.500. Nggak apa-apa kan? Kalau kita loss 1.500. Dicoba aja nggak apa-apa. Besok dipraktekkan. Oh ternyata bagus ya. Aku beli 0,01, profitku bukan 0,1, mestinya kan 0,1, profitku ternyata 0,3, loh berarti 15% lah, loh bagus gitu ya Bapak Ibu ya, nggak apa-apa. Jadi kalau sudah memenuhi target, mau lihat-lihat market yang saham kecil-kecil ini loh, kayak SOM, IB, itu kan nggak sampai sama AMD, itu kan nggak sampai berapa ya, nggak sampai AMD 107, IB sama SOM ini nggak sampai 100. Beli 0,1 ya kecil sekali. Kalaupun loss ya cuma 1.500, profit ya 1.500, buat belajar-belajar cocok. Ya, Coca-Cola kayak gitu. Nah, jadi gini ya Bapak Ibu ya, saya sama Pak Andi, sama Coach Nonot, Coach Victor, itu setiap hari mendoakan Bapak Ibu supaya profit terus. Nah, jadi Bapak Ibu ya harus diimbangi dengan apa? Belajarnya itu yang betul, yang detail, dan jangan bosen-bosen belajar. Ikut bimbingan, ikut trade bar-nya Coach Nonot, gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi kita itu harus ini ya, trading ini gini loh ciri-cirinya, saya diceritain sama Pak Andi. Trading itu kalau benar ya, Bapak Ibu beli 3 menit profit, beli lagi 5 menit profit lagi, beli lagi 7 menit
profit lagi. Kok enak ya trading tuh ya? Profit, itu berarti tradingnya Bapak Ibu benar. Ciri-cirinya seperti itu. Enaknya entry lagi nggak ya? Entry lagi nggak ya? Beli lagi nggak ya? Kok aku jam 9 udah profit semua ini 4 kali entry. Barusan jam 9. Itu berarti Bapak Ibu sudah ngerti. Tapi kalau trading, ditunggu satu posisi. Di floating nggak profit. Nah itu berarti ada yang salah sama pemahaman Bapak Ibu. Berarti apa? Kita nggak bisa milih entry point yang terbaik. Kalau entry point-nya bagus, cirinya apa? Technical analysis sudah sesuai. Itu Bapak Ibu harus paham technical analysis itu nomor 1. Kalau support resisten itu memperkuat, ya kan? Nah, kalau sampai tradingnya itu kok enak ya, tak beli lagi apa enggak, ini sesuai target, berarti itu bagus. Kalau yang ciri-ciri Bapak Ibu sih gak ngerti, gak yakin, atau ragu-ragu yang kata saya tadi, ragu-ragu itu tadi, berarti Bapak Ibu kurang dalam ilmunya. Itu harus sering berlatih, harus sering belajar gitu ya. Dan contohnya gini Bapak Ibu, kita beli modalnya 800, so mama ya ini ya 800. Nah, kalau sudah jadi 1000 dijual aja. Loh, jadi 1300. Apakah kita nyesel? Enggak loh ya. Enggak. Kita sudah untung loh 200. Kenapa kok kita jual di harga 1000? Karena itu antisipasi kita mau beli lagi, kan modal kita udah balik, bisa nggak kita belikan lagi. Nah trading itu harus gitu Bapak Ibu, jadi sudah profit makanya disuruh 15 menit maksimum hold position, jangan lebih dari 15 menit, jangan serakah. Kenapa? Muternya itu kelamaan gitu loh. Jadi kalau ini sudah balik modal, kita beli nol lagi, bisa nggak? Bisa kan? Iya kan? Nah daripada ketinggalan entry point yang lain, ya sudah, kalau kita beli ya sudah profit. Loh emane rek mestinya tak tahan ini. Bukan tren 1, 2, 3 mesti sampai 4, 5. Loh nggak nyesel Bapak Ibu. Kenapa? Karena selain kita sudah profit, uang kita itu bisa kita belikan lagi. Kalau harganya sudah cocok, technical analisisnya sudah cocok, kita entry lagi di saham lain. Itu ya, atau entry point kedua. Itu. Jadi di sini tuh intinya kecepatan. Profit ya harus cepat. Itu. Kalau memang cut loss ya cut loss saja. Nggak apa-apa, ngejarnya itu masih gampang. Gitu ya, Bapak Ibu paham ya. Nah, jadi jangan trading itu jangan nunggu gitu, jangan. Ya, kalau memang sudah jelek, cut loss-nya keluar udah di cut loss saja. Jangan ditungguin terus. Jadi intinya apa? Kalau kita trading 15 menit itu nggak profit. Berarti ada yang salah, kita nggak paham. Atau mungkin ya kayak Coca-Cola tadi itu, sesuai analisa tapi saya terpaksa harus cut loss karena cut loss-nya sudah keluar. Jadi kalau 15 menit nggak profit gimana? Apa yang kita lakukan? Kalau begitu profit kecil, ambil. Walaupun itu kecil. Tapi kalau muncul cut loss. Gitu ya. Oke. Ada pertanyaan sampai sini Bapak Ibu? Jadi itu kuncinya. Kalau 15 menit nggak profit, begitu profit kecil diambil. Kalau muncul titik cut loss, di cut loss saja. Berarti kurang bagus entry point-nya gitu ya. Contohnya kayak tadi saya Coca-Cola itu. Nah, tapi kalau entry kita bagus, entry langsung profit. Tadi apa aja kita entry? Langsung profit semua kan? Nah, Apple, NVDA, BABA langsung profit semua, nggak ada yang floating kan? Loh, langsung profit. NVDA langsung profit, berarti benar nggak entry point kita? Loh, langsung profit. Apple, jadi trading harus gitu ya Bapak Ibu ya. Langsung profit juga, ya kan? Ya, sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Besok ya, kita ketemu lagi. Besok jam 12 siang, hari Rabu. Ya. Ada pertanyaan? Nggak ada ya Bapak Ibu ya. Oke, sampai ketemu lagi besok hari Rabu jam 12 siang. Kamis tetap ada ya, Selasa, Rabu, Kamis tetap ada. Jumat itu tambahan, jadi selang-seling. Jumat kemarin kan saya, Jumat depan Coach Victor, Jumat depannya lagi saya, selang-seling, gitu ya. Oke,
Terima kasih Bapak Ibu, sampai ketemu besok jam 12 siang. Ya, selamat siang Bapak Ibu, selamat beraktivitas.